kami akan mempresentasikan mengenai Film. Sebelum itu, saya Nandita, Saya Clara, saya Putri, Saya Wisa. Dan saya Matthew. So, kalian udah gak sabar kan? Langsung aja kita lihat. kami akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan juga perkembangan film. Ada 4 materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada perkembangan film, yang kedua ada perkembangan terkini dalam sisi teknologi komunikasi, lalu yang ketiga ada perkembangan film di Indonesia, dan yang terakhir ada studi kasus. Yang pertama yaitu perkembangan film. Sebelum masuk ke materi, mari kita membahas mengenai definisi film. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengatakan bahwa film adalah sebuah karya seni budaya yang merupakan suatu pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat atas dasar kaidah sinematografi dengan ataupun tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Selanjutnya adalah perkembangan film. Awal mula film pada tahun 1895. Pada tahun 1895, August dan Louis Lumière menciptakan sinematografi, perangkat yang mampu merekam, mencetak, dan memproyeksikan film untuk ditonton oleh banyak orang. Mereka mengadakan pemutaran film pertama di dunia di Grand Café di Paris pada 28 Desember 1895. Film terkenal mereka yang berjudul Kedatangan Kereta di Stasiun membuat penonton panik karena efek visualnya yang realistis. Film-film awal sangat sederhana, yang dimana hanya berupa rekaman tanpa suara, tanpa efek atau pengeditan. Yang kedua yaitu perkembangan narasi dan editing pada tahun 1900. Georgi Méliès, seorang pesulap yang beralih menjadi pembuat film, mulai membuat film yang memiliki cerita dan efek khusus. A Trip to the Moon pada tahun 1902 adalah contoh awal film fiksi ilmiah dengan narasi yang menggunakan trik kamera seperti cut, jump, and dissolve untuk menciptakan efek ajaib. Edwin S. Porter, seorang operator kamera dari Edition Company, memperkenalkan teknik editing dan montage dalam The Great Train Robbery pada tahun 1903. Film ini menggunakan teknik cross-cutting, yaitu pemotongan adegan untuk menunjukkan kejadian yang terjadi secara bersamaan, yang menjadi dasar sinema modern. Selanjutnya, era film bisu dan studio besar. Pada tahun 1910 hingga 1920, industri film mulai berkembang dengan berdirinya Hollywood sebagai pusat produksi film di AS, Amerika Serikat. David Griffiths membuat The Birth of Nation pada tahun 1915. Ini mana film bisu itu berdurasi panjang pertama yang menggunakan montage untuk membangun emosi dan mengembangkan bahasa sinematik seperti close up dan pemotongan cepat. Pada era ini juga menjadi awal dari sistem studio besar seperti Paramount dan Universal yang mulai memproduksi film secara massal. Yang keempat ada film bersoundtrack dan talkies pada tahun 1920 sampai 1930. Perkembangan teknologi memungkinkan film memiliki suara yang disebut sebagai talkies. Film The Jazz Singer pada tahun 1927 adalah film bersuara pertama yang sukses menggunakan teknologi synchronization sound atau sinkronisasi suara dan gambar. Huge as can be, making noise, breaking toys. Ini mengubah industri film secara drastis, menyebabkan banyak aktor film bisu yang kehilangan pekerjaan karena tidak cocok dengan format suara. Genre baru mulai berkembang, termasuk film musikal dan film gangster seperti Little Caesar pada tahun 1930. Yang kelima adalah era keemasan Hollywood dan sensor pada tahun 1930 sampai 1950. Ini adalah periode ketika Hollywood memproduksi beberapa film klasik terbaiknya seperti Gone with the Wind pada tahun 1939 dan Casablanca pada tahun 1942. Sistem studio berkembang dengan 5 studio besar mengendalikan industri, yaitu Paramount, Warner Bros., MGM, 20th Century Fox, and RKO. Kode Hays diberlakukan untuk menyensor adegan yang dianggap tidak pantas, melarang kekerasan berlebihan, dan adegan sensual di dalam film. Yang keenam adalah pengaruh televisi dan inovasi pada tahun 1950 sampai 1970. Munculnya televisi menyebabkan penurunan jumlah penonton bioskop sehingga Hollywood harus mencari cara untuk bersaing.
film mulai menggunakan widescreen format dan efek spesial untuk menarik penonton kembali ke bioskop. Contoh film inovatif pada era ini adalah Ben Hur pada tahun 1959 dengan adegan dalam keretanya yang spektakuler, dan 2001 A Space Odyssey pada tahun 1968 yang mempopulerkan efek visual futuristik. Film ini juga mulai menjadi alat kritik sosial seperti To Kill a Mockingbird pada tahun 1962 yang mengangkat isu rasisme. Yang ketujuh adalah era blockbuster pada tahun 1970 sampai 2000. Era ini ditandai dengan munculnya film blockbuster, yaitu film dengan anggaran besar yang sukses secara global. Ada film Jaws pada tahun 1975 sebagai blockbuster pertama yang menggunakan strategi rilis luas secara serentak di berbagai bioskop. Lalu ada film Star Wars pada tahun 1977 yang memperkenalkan efek visual revolusioner dan membangun franchise film yang berlanjut hingga sekarang. Film animasi juga berkembang pesat dengan Disney yang meraih sukses besar melalui The Lion King pada tahun 1994 dan juga Toy Story pada tahun 1995. Yang kedelapan adalah era digital dan CGI yang pada tahun 2000 sampai sekarang. Teknologi digital mulai mendominasi industri film, menggantikan film seluloid dengan kamera dan pengeditan digital. CGI atau Computer Generated Imagery digunakan secara luas untuk menciptakan efek visual yang spektakuler. Contohnya dalam Avatar pada tahun 2009 dan Avengers Endgame pada tahun 2019. Platform streaming seperti Netflix, Disney Plus, dan Amazon Prime mengubah cara distribusi film, memungkinkan penonton menonton film secara langsung di rumah. Tren film superhero semakin mendominasi box office seperti film dari Marvel Cinematic Universe atau MCU dan DC Extended Universe atau DCEU. Perkembangan terkini dalam sisi teknologi komunikasi. Yang pertama adalah distribusi digital dan streaming. Produksi film beralih dari seluloid ke digital, yang memungkinkan efek visual megah namun meningkatkan biaya produksi. Meski jumlah film yang diproduksi meningkat, studio semakin berhati-hati dalam mengambil risiko kreatif. Serta berkembangnya layanan streaming membuat generasi muda semakin meninggalkan kebiasaan menonton di bioskop. Yang kedua, produksi digital dan efek visual. Distribusi film kini beralih ke format digital, mencakup TV, kabel, DVD, dan streaming. Studio besar mendominasi dengan membiayai produksi dan promosi, yang biayanya hampir setara dengan produksi. Strategi perilisan baik bertahap maupun serentak menjadi kunci kesuksesan film di era digital. Yang ketiga, peran teknologi seluler dan media sosial. Studio film, baik besar maupun independen, beradaptasi di era digital melalui produksi dan distribusi berbasis teknologi. Studio besar seperti Disney dan Warner Bros. Tetap dominan, sementara studio independen semakin berkembang berkat biaya produksi yang lebih rendah dan akses luas ke platform digital. Konvergensi media memungkinkan distribusi film melalui layanan streaming seperti Netflix, Amazon, mengubah pola konsumsi dan pemasaran. Hal ini memicu perubahan regulasi dalam industri perfilman, termasuk syarat penayangan di festival film seperti Academy Award. Yang keempat adalah konvergensi media dan tantangan industri film. Industri film dan televisi semakin terintegrasi dengan lebih banyak film diproduksi untuk layanan streaming. Biaya produksi film meningkat karena tuntutan efek visual dan pemasaran digital. Pergeseran ke distribusi digital mengancam eksibisi film di bioskop karena lebih banyak orang memilih untuk menonton film di rumah. Selanjutnya, 3 komponen dalam industri film. Ada produksi, distribusi, dan eksibisi. Yang pertama ada produksi, tahapan atau proses dalam pembuatan film. Lalu yang kedua ada distribusi, tahapan penyaluran atau memasok film ke masyarakat melalui jaringan, contohnya bioskop dan TV. Lalu yang ketiga ada eksibisi, tahapan akhir dari proses produksi film, yaitu memperlihatkan hasil akhir atau menayangkan film kepada masyarakat.
Selanjutnya, perkembangan film di Indonesia. Film pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 5 Desember 1900 di Jakarta, yang pada saat itu masih bernama Batavia. Pada periode ini, film-film yang diproduksi Indonesia biasanya dibuat oleh perusahaan Belanda dan berisi tentang kehidupan Indonesia dari sudut pandang Belanda. Film pertama produksi Indonesia diantaranya ada Java Hope pada tahun 1921 dan juga Lutung Kasarung pada tahun 1926. Film pertama yang dikerjakan Indonesia adalah film bisu yang berjudul Lutung Kasarung dengan sutradara Belanda G. Kruger dan juga L. Haveldorp. Penayangan perdana dilaksanakan pada 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927 di Teater Elite and Majestic atau Oriental Bioskop. Kemudian dunia perfilman Indonesia mengalami penurunan karena pada saat itu Indonesia sedang berjuang melawan penjajah. Lalu pada tahun 1980-an, perfilman Indonesia berkembang pesat dengan film Catatan Si Boy yang cukup terkenal pada masa itu dan juga dibintangi artis terkenal pada masa itu juga. Kemudian tahun 1990-an, perfilman mengalami penurunan kembali hingga pada tahun 1999 muncullah film Petualangan Sherina yang membawa perfilman Indonesia menjadi lebih meningkat lagi. Hingga saat ini sudah banyak film-film Indonesia yang sudah rilis dengan kualitas yang pesat, bahkan mulai berani mencoba genre-genre yang lebih menantang. Untuk mengapresiasi perfilman Indonesia dan juga aktor dan aktrisnya, perfilman Indonesia memiliki acara penghargaan seperti FFI atau Festival Film Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus film-film yang ada di Indonesia. Film Vina Sebelum 7 Hari sendiri disutradarai oleh Anggi Umbara dengan produser Diraj Kalwani di tahun 2024 dengan genre bertemakan horor atau drama dengan durasi 100 menit. Film sendiri, kisah ini dimulai dengan ditemukannya Vina, seorang gadis berusia 16 tahun, dan kekasihnya, Eki, dalam kondisi mengenaskan. Awalnya, keluarga mengira mereka menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Namun, sejumlah kejanggalan mendorong pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. 6 hari setelah kematian mereka, seorang teman Vina tiba-tiba menghubungi keluarga, meminta mereka datang ke rumahnya. Dalam pertemuan tersebut, teman Vina mendadak kerasukan arwah Vina dan menceritakan kronologi kejadian tragis itu. Arwah Vina mengungkap bahwa ia dan Eki diserang oleh 12 anggota geng motor di flyover Talun. Vina disiksa secara brutal dan diperkosa oleh para pelaku, termasuk Eki, yang pernah memiliki perasaan terhadapnya. Selanjutnya, film KKN di Desa Penari yang disutradarai oleh Awi Suryadi dengan produser Manoj Punjabi pada tahun 2022 dengan genre horor atau misteri dengan durasi 130 menit. Sinopsisnya sendiri, 6 mahasiswa yaitu Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil. Mereka tidak menyadari bahwa desa tersebut menyimpan suatu misteri. Kepala desa, Pak Prabu, memperingatkan mereka untuk tidak melewati batas gapura terlarang yang menuju Tapak Tilas, area yang terkait dengan sosok penari misterius yang mulai mengganggu Nur dan Widya. Satu persatu dari mereka mengalami kejadian aneh, terutama setelah Bima menunjukkan perubahan sikap. Program KKN mereka berantakan, dan teror dari sosok penari semakin mengerikan mengancam keselamatan mereka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus film-film yang ada di Indonesia, yang tentu juga sudah tidak asing bagi kita. Langsung saja yang pertama ada film Vina Sebelum 7 Hari. Di sini, film Vina Sebelum 7 Hari memiliki beberapa kontroversi utama, yaitu yang pertama, eksploitasi trauma dan etika penayangan. Beberapa pihak menilai bahwa film ini mengeksploitasi tragedi nyata untuk keuntungan komersial. Penggambaran kekerasan seksual dan juga pembunuhan secara eksplisit dianggap tidak etis dan kurang empati terhadap korban serta keluarga yang telah ditinggalkan korban. Konten semacam ini dikhawatirkan dapat memicu trauma bagi penonton yang memiliki pengalaman serupa. Lalu yang kedua, akurasi dan sensitivitas cerita. Polda Jawa Barat mengungkapkan bahwa beberapa adegan dalam film tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan dianggap sebagai karangan belaka. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi dan sensitivitas dalam mengangkat sebuah kisah nyata. Lalu yang ketiga ada status hukum pelaku. Kontroversi semakin meningkat karena hingga saat ini beberapa pelaku yang terlibat dalam kasus asli masih menjadi buron atau belum dapat ditemukan. Penayangan film ini dianggap dapat mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung dan menambah beban bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Lalu yang keempat, ada opini publik.
Opini publik terbelah terkait penayangan film ini. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa film tersebut dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan dan juga pentingnya keadilan bagi korban. Namun, di sisi lain tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa film ini tidak pantas ditayangkan karena berpotensi melukai perasaan keluarga, korban, dan masyarakat yang pernah mengalami trauma serupa atau pernah mengalami kejadian yang serupa. Tetapi masyarakat juga menilai bahwa terdapat banyak kejanggalan dari kasus ini setelah film ini tayang. Film yang kedua adalah KKN di Desa Penari yang sempat viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Film KKN di Desa Penari berhasil mencatatkan diri sebagai film terlaris sepanjang masa di Indonesia dengan jumlah penonton yang mencapai lebih dari 9 juta orang. Kesuksesan ini dapat dianalisis melalui beberapa faktor utama, didukung oleh opini publik dan sumber yang kredibel. Yaitu yang pertama, faktor-faktor kesuksesan apa saja yang dimiliki oleh KKN Desa Penari ini, yaitu popularitas cerita asli. Cerita KKN di Desa Penari awalnya viral sebagai utas di Twitter oleh akun Simple Man pada tahun 2019 silam. Kepopuleran cerita ini menciptakan basis penggemar yang besar sebelum diadaptasi menjadi sebuah film, sehingga banyak yang penasaran untuk menyaksikan versi layar lebarnya atau di bioskop. Yang kedua yaitu penggabungan unsur horor serta budaya lokal. Film ini mengangkat unsur budaya lokal seperti tarian Jawa, mitos arwah penari Badarawuhi, serta ritual mistis yang masih dipercaya di beberapa daerah di Indonesia. Dari sudut komunikasi massa, film ini berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap budaya mistis, baik sebagai warisan tradisional maupun sebagai sumber ketakutan kolektif. Media memiliki kekuatan untuk memperkuat atau membentuk ulang kepercayaan yang ada di masyarakat. Dan film ini berhasil menggambarkan mitos lokal dengan cara yang lebih sinematik serta lebih dramatis. Yang ketiga yaitu efek psikologis sosial terhadap penonton. Sebagai film horor yang diklaim berdasarkan kisah nyata, KKN di Desa Penari mempengaruhi cara berpikir penonton terhadap dunia mistis. Banyak penonton yang mulai mencari tahu lebih dalam tentang desa terpencil yang berada di Jawa Timur ini. Kemudian para penonton juga mulai mencari-cari bagaimana ritual penari dan juga larangan-larangan mistis yang ada di kalangan masyarakat. Dampaknya, film ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menimbulkan rasa penasaran serta diskusi luas mengenai realitas dunia gaib dalam budaya Indonesia. Lalu yang keempat, kualitas produksi dan akting dari aktris maupun aktor yang terlibat. Kualitas produksi yang baik ditambah dengan akting para pemain yang meyakinkan membuat film ini, film KKN di Desa Penari, mendapatkan respon positif dari penonton. Visualisasi yang mumpuni dan atmosfer mencekam berhasil disajikan dengan efektif dan dengan luar biasa. Dan kesimpulannya, film KKN di Desa Penari adalah contoh nyata bagaimana komunikasi massa bekerja dalam era digital, dari vitalitas di media sosial, representasi budaya dan mitos, hingga dampaknya terhadap psikologi sosial dan industri film. Film ini membuktikan bahwa media memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik dan menciptakan fenomena budaya yang lebih luas. Sebagai penutup, presentasi ini telah membawa kita melalui perjalanan yang menarik dan komprehensif mengenai dunia film. Kita telah melihat bagaimana film berevolusi dari sekedar tontonan bisu menjadi kekuatan budaya, sosial, dan ekonomi yang mendunia. Mulai dari penemuan teknologi sinematografi di akhir abad ke-19, perkembangan narasi dan teknik editing hingga era keemasan Hollywood. Kita menyaksikan bagaimana film terus berinovasi dan beradaptasi dengan zamannya. Masuk ke era digital, kita melihat perubahan fundamental dalam produksi, distribusi, dan konsumsi film. Dengan teknologi CGI dan platform streaming mengubah lanskap industri secara dramatis. Perkembangan perfilman di Indonesia juga memiliki sejarah yang kaya. Dari masa-masa awal di bawah pengaruh kolonial hingga kebangkitan dan perkembangan pesat di era modern. Studi kasus film Vina Sebelum 7 Hari dan KKN di Desa Penari memberikan gambaran nyata tentang bagaimana film dapat memicu diskusi publik, bahkan kontroversi, serta bagaimana faktor budaya dan media sosial dapat berkontribusi pada sebuah kesuksesan suatu film.
Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan Sampai jumpa. jumpa.